Ya, ini berkaitan dengan hormon biasanya. Hormon testosteronnya rendah. Jadi harus ada hasratnya dulu baru bisa terjadi ereksi kan. Fungsi ejakulasinya terus mengkonsumsi obat-obatan semacam ini, maka yang akan terjadi berupa hiper. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, gangguan seksual ini ada 3. Yang pertama gangguan ereksi atau mungkin dikenal sebagai impotensi. Yang kedua gangguan ejakulasi. Paling sering terkenal dengan ejakulasi dini. Walaupun ada ejakulasi yang lain gangguannya. Misalnya ejakulasi yang terbalik kita ngomongnya, retrograde ejaculation. Kemudian yang ketiga ada gangguan libido. Nah, ini tiga-tiganya harus tidak ada mestinya pada seorang pria kalau promilnya itu berupa promil alami. Karena harus ada ereksi dan ejakulasi untuk supaya sperma masuk ke dalam liang vagina. Paling awal saya bilang bahwa dengan sistem yang sama, sistem reproduksi yang sama, yakni testis, penis, dengan segala saluran sperma, tapi fungsinya ada 2. Fungsi reproduksi dia harus ada spermanya. Kalau fungsi seks dia harus bisa ereksi dan ejakulasi. Itu jadi kadang-kadang pasien bingung tuh. Ya ini suami saya nggak bisa menghamilin karena dia ejakulasi dini dok. Nggak nyambung. Ya jadi kalau untuk suatu ereksi harus ada fungsi pembuluh darah, saraf, otot, hormon, serta psikologis yang baik. Baru terjadi tuh ereksi. Jadi kalau ini terganggu, misalnya karena penyakit-penyakit tertentu, ya yang paling sering kena pembuluh darah tuh biasanya ada stroke, darah tinggi, jantung. Nah itu tuh agak susah, ya karena ereksi terjadi kalau pembuluh darah pada penis terisi penuh darah. Jadi baru dia mengeras dan ukurannya bertambah besar. Jadi kalau ada hal-hal yang mempengaruhi ini ya akan terjadi gangguan ereksi tadi. Secara sederhana biasanya bisa diperiksa secara mandiri menggunakan tools yang kita sebut sebagai IIEF atau International Index of Erectile Function. Tapi mohon dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter ahlinya. Karena kadang kalau terjadi sekali 2 kali itu tidak bisa kita tegakkan diagnosis disfungsi ereksi serta merta seperti itu. Harus objektif dari dokternya. Ya karena kalau gangguannya berupa psikologis itu beda, jadi akan terjadi ambigu ya, tidak jelas. Itu untuk disfungsi ereksi. Ya, jadi tadi mirip-mirip sama ereksi. Kalau pada gangguan ejakulasi ini juga ada toolsnya, kita sebut sebagai PEDT atau premature ejaculation diagnosis tool. Ini juga bisa diakses di Google, tapi mohon konsultasikan ke dokter ahlinya karena takut bersifat subjektif. Kan itu hanya sekedar pertanyaan. Ya tidak, kemudian skornya dihitung totalnya berapa. Nah, itu paling sering terjadi gangguannya berupa ejakulasi dini dan ini grade-nya macam-macam. Grade ringan tuh hanya terjadi kalau dia sudah penetrasi beberapa kali tapi sebentar lalu terjadi ejakulasi. Tapi kalau grade yang paling berat itu belum terjadi penetrasinya, dia langsung terjadi ejakulasi. Nah, ini yang paling berat dan pengobatannya juga tidak mudah kalau itu benar-benar psikologis atau mix gabungan antara organik sama psikologis. Jadi kadang-kadang kami kalau tidak bisa terlalu dalam pada gangguan psikologisnya, biasanya juga kami rujuk ke bisa rekan psikolog atau psikiater dalam hal ini. Tapi biasanya sih tidak sampai situ ya. Kadang-kadang cuma hanya gangguan cemas saja, ya. Awal-awal sih mungkin stres kerjaan aja, tapi kesini-sini juga bisa karena pasangannya. Ya kalau dulu mungkin Pak Sutri pihak istri tidak terlalu menuntut, tapi sekarang perempuan-perempuan sudah mulai terbuka dan dia bisa komplain. Nah itu kalau laki-laki di situ tuh agak terganggunya. Ya karena kalau istrinya, aduh kok kamu begini gitu ya, itu suatu stres tersendiri. Jadi malah nambah berat gitu, atau malah nuntut gitu ya. Lebih ke nuntut ke suaminya itu akan lebih parah lagi stresnya. Jadi tadi gangguan ereksi, tapi juga ada gangguan libido ya, menyangkut ke hasratnya, ingin atau enggak.
Jadi mestinya sih ereksinya baik-baik saja ya, tapi karena ini nyambung, jadi harus ada hasratnya dulu baru bisa terjadi ereksi kan. Kecuali ada juga sistem ereksi yang langsung ya, setempat itu dari lokal, itu tidak berlaku kalau untuk suatu hubungan suami istri. Dia harus ada libidonya. Tapi kadang-kadang memang ada pasien yang memiliki libido yang rendah. Ya ini berkaitan dengan hormon biasanya, hormon testosteronnya rendah. Jadi emang kalau diperiksa itu sangat rendah, lebih rendah daripada nilai normal. Jadi seperti kayak hampir kayak prepuber ya, rendah banget gitu hormonnya, sehingga kadang-kadang ya kalau ketika itu adalah pasangan suami istri itu jadi kasihan ya pasangannya, karena ada perasaan lain yang campur aduk, kok suami saya seperti tidak suka sama saya, padahal ujung-ujungnya karena memang kelainannya organik, memang hormonnya yang kurang gitu ya. Kecuali ada masalah psikologis yang lain ya. Kalau dulu itu lebih banyak yang organiknya ya. Ya ada hormonalnya, ada penyakit-penyakit lainnya yang mengganggu seperti tadi dijelaskan. Tapi kesini-sini psikologisnya. Jadi lebih ke mix ya. Siapa sih yang nggak stres di Jakarta? Tapi kan kita nggak mungkin nggak kerja. Jadi gimana caranya kita berdamai dengan kondisi stres kita ini? Saya selalu bilang gitu sama pasien saya, nggak mungkin kita nggak kerja kan Pak. Jadi tetap kerja, happy-happy aja. Bos mau marah masuk kiri keluar kanan gitu kan? Atau hobi, nah ini agak membantu nih hobi. Suka apa Bapak kerjain aja, dengan atau tanpa pasangan, asal jangan ada yang lain. Gitu kan, itu lumayan rilis mereka dan bisa ya rata-rata gitu. Jadi kalau misalnya memang penyebabnya adalah gangguan hormon, itu mungkin teratasi oleh obat-obatan atau jamu-jamuan yang ada tribulusnya. Karena tribulus itu kita sebutnya sebagai prohormon ya. Dia akan membantu meningkatkan pembentukan hormon testosteron. Sedangkan kalau obat kan langsung zat aktifnya, bisa testosteronnya, bisa berupa erektogenik seperti sildenafil, tadalafil, vardenafil, itu semua dibutuhkan baru bisa diberikan, diresepkan gitu. Jadi bukan kalau misalnya laki-laki tersebut dia baik-baik saja fungsi ereksinya, fungsi ejakulasinya, terus mengkonsumsi obat-obatan semacam ini, maka yang akan terjadi berupa hiper. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mungkin sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau lama-kelamaan itu akan menimbulkan masalah baru. Jadi kalau saya sih kalau benar-benar mengalami gangguan tersebut dikonsultasikan, karena yang menilai hanya bisa dokter secara objektif, lalu diberikan obat yang sesuai. Tapi kalau misalnya beli-beli sendiri kan kita nggak tahu gitu, kadang kita nggak butuh, tapi dikonsumsi itu jadi sugesti, kok kayaknya jadi hebat nih, jadi bagus, jadi lama gitu, jadi gimana-gimana gitu, padahal belum tentu seperti itu. Apalagi yang disalahgunakan, artinya dicampur minuman ini, dicampur minuman itu, apalagi alkohol, itu bisa berakibat fatal. Jadi ini karena nyambung-nyambung aja, sistemnya satu, sistem reproduksi, tapi ntar fungsinya bisa untuk spermanya, fungsinya bisa untuk seksnya, itu kita harus sehat dulu ya. Jadi makanannya harus bergizi, nggak bisa nih banyak karbo aja, atau banyak yang sekarang cepat saji gitu ya. Jadi harus ada karbonnya, proteinnya terutama ya, untuk butuh bikin sperma. Kemudian tetap ada kolesterolnya, karena itu sumber untuk membuat hormon testosteron ya, hormon pria. Lalu sayuran dan buah-buahan. Nah selain itu olahraga seminggu 2-3 kali ya, terutama berupa jalan, lari, berenang ya, sekitar sejam ya, 2-3 kali seminggu. Lalu tidur cukup laki-laki sekitar jam 10, sekitar 7 jam. Kenapa? Karena setelah jam 10 itu hormon testosteron itu dia baru beredar di seluruh badan. Jadi kalau terjaga lebih dari atas itu, maka tubuh tidak bisa memakai testosteronnya. Nah, dan itu tidak ada keluhannya. Cuma rasanya umur 30 tahun kok saya udah lemes, kok teman saya masih fit banget nih. Padahal lihat dari situ.